Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda di seluruh tanah air Indonesia? Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ini momen yang luar biasa ya buat saya bisa memberikan webinar atau seminar secara online. Kemudian ini juga bukan kebetulan. Kemarin saya berpikir-pikir gitu, ini disandingkan dengan seorang profesor yang terkenal, kemudian terbiasa dipanggil sebagai Bundo Neti. Saya juga kaget gitu. Ini Ayah Edi berdampingan dengan Bundo. Jadi kita dapat ayahnya, dapat bundonya ini. Jadi Ayah Bundo hari ini ya. Nah, kemudian saya juga berpikir apa ya kira-kira Bundo akan sampaikan nanti ya, gitu, jangan sampai nanti overlapping. Saya berpikir keras. Nah, akhirnya ternyata Tuhan memberikan petunjuk. Alhamdulillah hari ini bahwa materi yang Bundo sampaikan itu luar biasa dan saya sangat suka sekali. Kalau boleh mohon materinya dikirim ke kami karena kebetulan saya juga punya sekolah di Bali, di Buleleng. Kemudian kami juga membimbing para guru, sering memberikan pelatihan para guru kami. Kemudian juga menjadi konselor terhadap kasus-kasus. Nah, jadi kemarin itu saya berpikir begini, mudah-mudahan nanti Bu Neti akan menjelaskan panjang lebar, dan betul hari ini beliau menjelaskan sangat lengkap sekali, dan saya pikir ini sangat menjelaskan dan sangat membantu. Tinggal bagian saya mungkin ya, sebagai seorang guru parenting, yang tiap hari pekerjaannya adalah menangani kasus-kasus, jadi saya lebih memilih untuk bicara tentang kasus-kasus yang terjadi yang mungkin dihadapi oleh ayah bunda, juga para guru. Nah, kebetulan di Bali itu kami punya inisiatif untuk membangun sekolah yang melibatkan orang tua sejak awal begitu. Jadi sebelum adanya COVID ini, orang tua sudah diwawancarai untuk bisa masuk ke sana, kemudian habis diwawancarai, kita lakukan namanya tes bagi orang tua, tes kelayakan orang tua. Jadi orang tua yang mau masuk ke sekolah kami itu harus mengikuti tes namanya performance test, yang nanti hasilnya adalah mulai dari kelompok orang tua tipe E, kemudian tipe D, tipe C, tipe B, sampai tipe A. Nah, tujuan tes ini sebenarnya adalah placement saja, untuk kita bisa mengetahui bahwa, oh yang masuk ini adalah orang tua tipe E misalnya. Jadi orang tua yang sangat sulit sekali, banyak menentang, banyak protes, dan sebagainya. Nah, tapi tujuannya adalah, apapun tipenya pada saat placement test di awal, kami ingin mengajak orang tua terlibat dan berubah bersama-sama kami, para guru, untuk naik levelnya. Satu, level dari E bisa ke D, kemudian dari D bisa ke B, bisa ke C, kemudian C ke B, dan mudah-mudahan pada akhirnya semuanya bisa menjadi A. Dan alhamdulillah bahwa selama kurang lebih 4 tahun, kami sudah memberikan kurang lebih 5 Parent Award. Jadi Parent Award itu adalah penghargaan yang kami berikan bagi orang tua yang mau berubah, yang awalnya dari tipe E naik ke D dan sebagainya. Kami membimbing, merangkul setiap hari semua orang tua agar mau bisa belajar ilmu parenting. Jadi kami mengharapkan bahwa pengetahuan orang tua itu harus setara dengan pengetahuan guru, supaya proses komunikasi dengan gurunya nanti lancar gitu, nggak ada kendala. Karena saya lihat gap komunikasinya justru ada di sana. Ketika orang tua itu merasa bahwa dia menyerahkan anaknya seperti dia menyerahkan pakaiannya ke laundry gitu. Ini anak saya udah bayar, kemudian tolong sampai rumah, ya harus baik, harus rapi, harus wangi, begitu. Nah, padahal sistem pendidikan tidak seperti itu. Sistem pendidikan tidak mungkin bisa berlangsung dengan baik tanpa keterlibatan orang tua. Sehebat apapun gurunya, secanggih apapun sekolahnya, itu tidak akan pernah terjadi kalau orang tua tidak terlibat. Makanya kesetaraan pengetahuan, kesetaraan treatment antara kami, sekolah, dan rumah itu menjadi standar bagi sekolah kami. Nah, alhamdulillah, berita baiknya adalah
Banyak orang tua sekarang yang dulunya mungkin masuk D ya, sekarang itu sangat lembut, sangat halus, sangat sopan, cara berkomunikasinya sangat sangat cantik sekali, sampai akhirnya anaknya akan meniru pola-pola itu, pola-pola di sekolah dan pola-pola yang ada di rumah. Nah, hari ini saya akan waktu 30 menit mudah-mudahan cukup dan saya usahakan cukup, lebih kepada kasus. Jadi nanti ayah bunda baik itu orang tua ataupun guru PAUD, saya akan lebih suka kalau ditanya tentang kasus-kasus. Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Karena sehari-hari saya di sekolah memberikan yang namanya teacher chamber. Teacher chamber itu adalah tempat kita berdialog dengan para guru, membahas tentang kasus-kasus yang terjadi antara anak, orang tua, guru, sistem, dan sebagainya. Nah, nanti dari situ setiap guru itu akan merasa tertolong, karena pengalaman saya waktu memonitor sekolah saya sendiri, guru-guru kita itu sangat-sangat suffer ya, sangat menderita begitu. Karena kasus itu datang setiap hari bertubi-tubi. Dan tadi Bundo mengatakan bahwa tiap anak itu berbeda, tiap anak itu unik. Nah, unik ini ada hal yang positif, ada juga yang hal negatif. Misalnya begini, di awal-awal anak masuk sekolah PAUD itu biasanya membawa karakter dari rumah yang bermacam-macam, mulai yang dari biasa saja sampai yang ekstrim, sampai yang melukai guru-guru kami, sampai yang memukul guru-guru kami, meludahi, menggigit, dan sebagainya. Nah, ini adalah kasus-kasus yang sering terjadi setiap hari dan lantas guru bertanya, saya harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Dan itu tiap harinya berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda tercinta, saya akan coba tampilkan ya. Di sini ada saya slide. Sebentar. Dari sini ya. Iya. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum? Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Gimana Mas Ri, udah kelihatan ini? Ya. Baik. Kelihatan ya. Kelihatan ya, baik. Kelihatan. Waduh. Kelihatan ya. Waduh, kok Ayah Hedi gambarnya kayak begini. Pembukaannya aja udah serem banget gitu ya, seorang anak kecil yang teriak. Tapi inilah fakta di lapangan gitu. Saya menyajikan apa yang dialami oleh para guru PAUD. Saya pikir guru PAUD di tempat kami juga nggak jauh beda dengan guru PAUD di seluruh Indonesia. Mereka datang itu dengan berbagai karakter, dengan berbagai sifat, dengan berbagai keunikan, dan biasanya di awal-awal ya banyak yang penampilannya seperti ini gitu. Suka teriak, suka merintah, suka mukulin temen, macam-macam, dan kami punya prinsip bahwa tidak ada pembelajaran apapun yang akan kami berikan sebelum perilaku mereka berubah menjadi lebih baik. Dan rata-rata anak-anak itu bisa diubah dalam waktu 2 minggu, asalkan orang tuanya terlibat. Nah, justru yang susah itu adalah mengubah perilaku orang tuanya. Itu ada yang sampai setahun, ada yang sampai 2 tahun baru orang tuanya mulai berubah. Jadi tergantung tipologi keluarga, tipologi orang tua masing-masing begitu. Nah, kenapa kami melihat bahwa problematiknya itu lebih banyak di orang tua gitu? Kenapa? Karena guru PAUD khususnya itu banyak sekali mendapatkan pelatihan-pelatihan ya, sangat terstruktur sekali dan punya pengetahuan yang cukup untuk mengelola seorang anak. Tapi kalau kita tanya, apakah orang tua pernah sekolah jadi orang tua? Nah itu problemnya. Apakah orang tua pernah sekolah jadi orang tua? Atau adakah sekolah untuk para orang tua? Nah itulah makanya kami mendirikan sekolah yang kalau orang tuanya ngomong begini, ini sebenarnya sekolah itu yang sekolah kita loh, bukan anak kita gitu. Jadi orang tuanya yang kita sekolahkan. Sampai orang tuanya itu memiliki kemampuan standar seperti para guru PAUD. Jadi kan enak banget gitu kalau udah standar ya. Jadi tektok bahasa kita mungkin sama, persepsi kita akan sama, komunikasi kita akan sama. Dan itu dibangun mulai dari pertama kali mereka mendaftarkan anaknya di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan dasar yang harusnya kita sadari ini. Karena begini, saya menyadari ayah bunda yang menjadi guru PAUD di seluruh tanah air Indonesia itu sudah mengalami
banyak sekali masalah. Tidak hanya masalah beliau sendiri di keluarga, di rumah dengan anak-anaknya, ditambah dengan 12 anak di sekolah tiap hari, di kelas begitu. Ditambah lagi, atau diperparah saya menyebutnya, dengan perilaku orang tuanya yang kadang-kadang keras, kadang-kadang mudah menyalahkan, kadang-kadang sewenang-wenang. Mereka tidak paham betapa beratnya menjadi seorang guru PAUD itu. Saya sampai mengatakan, mohon maaf sekali, saya pernah mengatakan dalam seminar saya, jauh lebih enak itu jadi dosen ketimbang jadi guru PAUD gitu. Coba kita ingat-ingat yang pernah kuliah ya. Kalau jadi dosen itu tinggal datang, kemudian minta kita buka buku, kemudian pelajari sekian, 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 dan sebagainya. Habis gitu, kerjakan tugas, tinggal pergi dia. Coba bayangkan kalau guru PAUD melakukan itu pada anak muridnya. Apa yang terjadi? Ya, anak-anak buka halaman sekian, gini-gini, kerjakan, terus gurunya keluar. Wow, ada yang lompat meja, ada yang lari ke sini, ada yang bertengkar, dan sebagainya. Guru PAUD itu harus selalu on bersama anak-anaknya. Dia seperti engine pembangkit anak-anak. Tidak hanya engine pembangkit, tapi juga penyelamat dan pengkontrol setiap detik dari perilaku anak di kelas. Berbeda dengan kita atau dosen yang mengajar di kampus begitu. Nah, kalau seandainya kita bicara nih, kita pernah pergi ke dokter ya. Pernah ke dokter ya, ayah bunda pasti semua pernah pergi ke dokter. Dokter itu untuk bisa menjadi dokter pernah sekolah nggak? Pasti pernah sekolah. Harus lulus nggak? Pasti harus lulus. Kalau nggak pernah sekolah, kemudian nggak lulus, lantas dokter apa itu namanya? Coba tulis di situ, dokter apa? Ya, pasti ada yang menyebut dokter gadungan, kemudian ada yang menyebut lagi malpraktek. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau kita jadi orang tua, tapi nggak pernah sekolah jadi orang tua, dan kalau sekolah pun belum tentu lulus, lantas kita mengelola anak kita jadi orang tua, namanya orang tua apa itu? Ayo jawab, ayo kita jawab. Nah, persis sekali itu namanya orang tua malpraktek. Nah, inilah yang kita banyak temui di PAUD. Banyak orang tua yang malpraktek kepada anaknya, kemudian pola asuh malpraktek yang dilakukan orang tua di rumah itu dibawa oleh anaknya ke sekolah, dan itu menjadi biasanya yang paling bermasalah, justru yang menjadi trendsetter di dalam kelas. Nah, controlling anak-anak lain atau membuli anak-anak lain, itu adalah persoalan yang paling berat yang dihadapi para guru PAUD di awal-awal tahun pembelajaran. Jadi saya bermohon supaya kita bisa membangun komunikasi antara guru dan orang tua yang baik. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Noneti itu sangat lengkap dan sangat struktur sekali, dan kami mohon dengan sangat nanti kami dikirimkan materinya untuk kami latihkan kepada guru-guru kami. Tapi hari ini guru-guru kami ikut seminar ini, bahkan pimpinan sekolah kami, Bapak Radea juga ikut dalam acara ini. Jadi, kata kunci yang menurut pengalaman kami supaya kita bisa berkomunikasi baik dengan orang tua, maka kita mengajak orang tua untuk berhenti komplain tentang anaknya kepada guru-guru PAUD. Pahamilah, tidak mudah menjadi guru PAUD. Saya pernah, bukan saya pernah ya, sebelum orang tua bergabung ke sekolah kami, orang tua anak-anak calon anak murid kami itu wajib memberikan materi atau menjadi guru PAUD di tempat kami, dan dari awal mereka sudah belajar bagaimana merasakan berada di tengah-tengah anak-anak mengajar. Nah, jadi kami ingin dari awal mereka harus merasakan begini loh rasanya jadi guru PAUD. Jadi mereka punya pemahaman, oh tidak mudah ternyata, dan kami berharap bahwa mereka akan berhenti komplain dan ayo kita mari belajar parenting. Karena kalau tidak nanti anak-anak kita bisa seperti ini setiap orang tuanya pergi ya, stres dia. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kemudian saya belajar dari seorang guru ya,
namanya Ibu Dona Markova. Beliau pernah mengajar di satu sekolah, di mana sekolah itu sangat bermasalah. Dan setiap guru yang direkrut oleh sekolah itu cuma tahan seminggu paling lama. Seminggu paling lama. Jadi seminggu udah mengundurkan diri. Seminggu mengundurkan diri. Ada yang 2 hari sudah mengundurkan diri. Bu Dona Markova ini bertahan selama 2 tahun mengajar di sekolah itu. Kemudian beliau penasaran. Kenapa anak-anak ini menjadi sangat bermasalah? Atau susah sekali dikendalikan? Atau susah sekali dibentuk? Akhirnya beliau melakukan survei ke rumah si anak tadi. Dan ditemukanlah bahwa ternyata 99% anak yang bermasalah itu memiliki orang tua yang bermasalah di rumah. Nah, masalahnya Bu Noneti tadi sudah menjabarkan tuh, apalagi di zaman COVID ini, itu lebih lagi. Jadi kita bisa nanti secara terstruktur mengurainya tuh. Jadi kalau masalahnya ini, solusinya ini. Masalahnya ini, apa kira-kira yang bisa kita bantu. Jadi hasilnya seperti itu. Makanya fokus kami adalah pertama, membentuk guru yang menjadi teladan. Karena nanti kita minta orang tua untuk berubah menjadi baik. Bayangkan, kita meminta orang tua berubah, tapi gurunya nggak bagus gitu. Mereka akan bilang, alah, gurunya aja kayak begitu. Kita disuruh berubah. Jadi pertama, kami mulai dari rekrutmen itu memilih guru bukan berdasarkan tingkat pendidikan, tapi berdasarkan tingkat kecintaan pada anak. Nah, kemudian berawal dari guru yang kita rekrut, kemudian kita didik dan kita pilih yang baik, sampai kami menyebutnya mereka atau guru-guru kami adalah para malaikat ya, angels. Dan orang tua pun banyak yang menyebutnya adalah angels karena tingkat kesabaran, ramahnya, kalau dipukul enggak bales gitu ya. Luar biasa jadi guru PAUD itu, lebih berat daripada Kopassus kalau saya bilang. Kalau Kopassus itu ditembak bisa balas tembak, dipukul bisa balas pukul. Tapi seorang guru PAUD di tengah kelas dipukul sama muridnya kan nggak mungkin memukul balik. Yang ada adalah menahan, mengendalikan emosi, meredam sampai muridnya pada akhirnya berubah perlahan-lahan. Nah ya Bunda, berkaitan dengan Ibu Dona Markova tadi, bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa semua itu berawalnya dari rumah. Jadi tepat sekali kalau tematik kita hari ini adalah berkomunikasi dengan rumah, dengan orang tua, artinya rumah. Jadi ring satu itu adalah rumah. Semuanya berawal dari rumah. Makanya saya membuat program jargonnya Indonesian Strong from Home. Membangun Indonesia yang kuat dari rumah. Dan alhamdulillah itu ternyata agak beda-beda tipis dengan sekarang. Work from home. Jadi Indonesian from home bergandengan tangan dengan work from home. Jadi bisa digabungkan. Nah, program Indonesian Strong from Home ini dengan work from home itu sepertinya saling berkaitan begitu ya. Jadi orang tua yang sedang stres work from home, sekarang kita bantu dengan program-program yang menguatkannya dari rumah. Nah, kalau ring 1 ini bisa kita kelola ya seperti yang ditemakan hari ini, bahwa kita berusaha untuk mendekati rumah. Ring 1 agar rumah ini terlibat, mau terlibat, harus terlibat. Kalau kami di sekolah itu tidak mencari murid. Jadi kalau ada orang tua yang tadi placement testnya kemudian tidak naik-naik, kami akan berikan surat peringatan. Kalau misalnya tidak naik juga dalam 2 tahun, kami dalam 1 tahun mungkin ya, kami akan membuat surat peringatan 1-3 dan mengeluarkan atau meminta beliau mencari sekolah yang lebih peduli dari sekolah kami. Karena wajib yang namanya berubah dan mau belajar itu wajib di tempat kami. Tidak mau belajar, tidak mau berubah, silakan cari sekolah lain, kami akan merekrut orang tua yang benar-benar mau bergabung dan belajar. Karena alhamdulillah dengan cara tidak mencari murid tadi justru waiting list. Gitu. Kami punya orang tua yang waiting list. Nah, dari waiting list itulah kami berikan kesempatan. Nah, ketika ring 1 ini kita bisa kelola dengan baik, maka ring 2 dia akan memberikan pengaruh pada ring 2. Ring 2 ini siapa? Ring 2 ini sekolah. Jadi kalau ring 1 baik, bisa kita kelola. Ring 2 baik, sekolah. Ring 3 teman-temannya ini akan menjadi followernya dia. Tapi kalau ring 1-nya tidak terkelola atau orang tuanya tidak bisa mendidik dengan baik,
ring 2 sekolahnya juga demikian, maka dia akan menjadi followernya ring 3 lingkungannya. Dia akan mengikuti perilaku-perilaku yang tidak baik dan sebagainya. Kami sudah menguji, ada videonya, kalau ingin nanti kepala sekolah kami bisa sharing, bahkan di YouTube, video bagaimana anaknya ya bisa mempengaruhi ring 3 teman-temannya yang berlaku tidak baik, kata-kata kotor, kata-kata tidak sopan dan sebagainya. Nah, ini terjadi karena kami bekerja sama dengan erat mengelola ring 1 orang tuanya, juga mengelola guru-guru kami supaya selalu di peak performance atau memberikan teladan yang baik. Nah, begitu kira-kira. Nah, siapa Ibu Donna Markova? Nah, ini orangnya ini. Beliau membuat pernyataan bahwa 95% anak yang bermasalah di sekolah punya orang tua yang bermasalah di rumah. Maka fokuslah untuk membangun atau mengubah atau mengelola rumah orang tuanya. Ketika orang tuanya terkelola, saya bisa memastikan bahwa nanti di sekolah dia akan baik-baik saja. Ketika keluar dari sekolah, di lingkungan rumahnya dia akan menjadi trendsetter, mempengaruhi teman-temannya dengan cara-cara yang baik, begitu kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda tercinta, apalagi yang dikatakan oleh Donna Markova adalah bahwa, coba kita lihat nih sekarang ya, di media sosial, begitu banyak orang berbuat salah tapi lebih galak daripada yang mengingatkan. Bahkan cara-caranya sangat tidak sopan, baik menggunakan fisikal, kekerasan, ataupun kata-kata yang tidak pantas. Nah, ternyata semua itu adalah produk warisan. Jadi 90% cara mendidik orang tua adalah warisan dari orang tuanya. Jadi kita yang sekarang itu dulu meniru cara mendidik orang tua kita. Kemudian kita yang sekarang nanti akan mewariskan kepada anak kita bagaimana kita mendidik. Nah, jadi generasi sekarang ini adalah mewarisi semua pola asuh yang dulu diajarkan orang tua padanya. Jadi kalau kita lihat gambarnya begini, nah ini adalah rantai kekerasan keluarga. Jadi kalau kita melihat Indonesia seperti ini, nggak usah kaget. Karena memang ini sebuah rantai yang terbentuk. Nah, tinggal masalahnya siapa yang mau memutus mata rantai ini? Siapa? Nah, siapa yang mau, saya katakan di sekolah saya, bahwa Anda atau ayah, bunda, atau para guruku tercinta, kalian semua adalah pahlawan keluarga. Karena ketika mata rantai ini terputus, maka tidak akan lagi terjadi gambar yang seperti ini. Orang tua keras kepada anak, kemudian ketika dia jadi orang tua yang keras dan kembali terus seperti itu. Nah, ayah bunda tercinta, kenapa tema kali ini kita berbicara tentang komunikasi dengan rumah? Karena antara rumah dan sekolah itu sering sekali terjadi kekeliruan sudut pandang ya. Masalah terbesar manusia itu adalah perbedaan sudut pandang. Nah, ketika kita sudah merangkul para orang tua untuk terlibat dalam proses pendidikan anak usia dini, maka perlahan-lahan kita akan memperkenalkan kesalahan atau kesalahan sudut pandang yang selama ini terjadi. Ya, seperti misalnya tadi Bunda Neti mengatakan bahwa banyak orang setiap anak itu unik. Kemudian wajah manusia itu tidak ada yang sama ternyata. Nah, tapi orang tua tidak banyak yang paham bahwa anaknya unik. Nah, ketika tidak paham terjadilah yang namanya kesalahan sudut pandang. Dia memandang anaknya nakal, dia memandang anaknya susah diatur, dia memandang ini dan itu. Nah, ketika kita berkomunikasi dan mengajak orang tuanya belajar parenting di sekolah kami menyelenggarakan parenting bagi orang tua secara umum dan secara pribadi khusus, konseling namanya, konseling parenting. Nah, ketika kita menjelaskan perlahan-lahan, kemudian orang tuanya bisa memahami, oh ternyata anak saya selama ini tidak seperti apa yang saya bayangkan ya. Dia sebenarnya tidak nakal, tapi kreatif. Terus kenapa dia seolah-olah menjadi nakal? Karena saya tidak bisa memberikan fasilitas bagi kreativitasnya. Jadilah dia anak yang iseng. Nah, jadi anak iseng itu sumbernya dari dia sangat kreatif, dia banyak akalnya, tapi kurang fasilitas dan kurang penyaluran.
Nah, mulailah akhirnya dia menyadari. Ketika dia menyadari bahwa sudut pandangnya keliru dan mungkin terbalik, nah maka wajah yang muncul akan seperti ini. Jadi kalau Bunda Neti mengatakan tadi, membuat anak bahagia, membuat orang tua bahagia, nah ini adalah tepat sekali begitu ya. Dan ini terjadi, dan banyak terjadi di hampir setiap rumah, dan setiap calon orang tua yang menyekolahkan anaknya di PAUD. Nah, kami sebenarnya merancang sekolah kami itu tidak hanya di PAUD, sekarang sudah masuk SD. Nah, ini adalah fase-fase perilaku atau perubahan perilaku atau pembentukan perilaku mulai dari mereka di fase egosentris sampai pada akhirnya di fase adaptatif. Artinya apa? Bahwa problematik utama yang harus disiapkan oleh pendidikan nasional Indonesia adalah menyiapkan mereka dari TK, SD, SMP, sampai SMA, sehingga kuliah mereka sudah menjadi pribadi yang matang. Nah, disinilah kami sudah menyusun tahapan demi tahapan sambil memonitor perkembangan. Kalau usia TK sudah bisa apa, kemudian attitude-nya atau akhlaknya bagaimana. Nah, SD seperti apa dan sebagainya. Dan ini menarik sekali, Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda. Nah, kemudian tadi juga ketika Bunda Neti menjelaskan tentang keunikan seorang anak, itu benar sekali, dan itu bagus sekali. Dan kami kebetulan sebagai seorang guru dan pelatih guru mencoba menjabarkan apa yang ada di diagram-diagram yang Bunda Neti berikan tadi. Nah itu saya kok jadi alhamdulillah dengan adanya diagram itu mungkin kami bisa lebih menempatkan pada struktur yang pas. Jadi ini di sini, ini di sini, karena kami orang lapangan ya biasanya mengerjakannya kasus by kasus. Nah, tapi secara struktural sangat terbantu sekali kalau sampai ada yang memberikan materi seperti Bunda Neti tadi. Jadi hari ini benar-benar luar biasa. Tanpa kita komunikasi dan diskusi ternyata materinya itu betul-betul lengkap sekali begitu. Nah, misalnya begini ya, kita nggak pernah sadar nih bahwa ada orang tua yang ngomong terus, tapi ada orang tua yang cepat marah, kemudian ada orang tua yang gampang nangis, kemudian ada orang tua yang introvert, tidak mau bicara apapun, memendam. Nah, ini adalah keunikan tidak hanya anak, tapi juga yang dimiliki orang tua, dan ini akan menjadi kasus-kasus apabila kita tidak memahaminya. Nah, kami melatih guru kami misalnya bagaimana nih menghadapi orang tua yang tipenya kami menyebutnya promotor sanguin, atau dia suka cerita gini. Bahkan kalau konsultasi di sekolah itu bisa 1 jam itu beliau bercerita tentang ke sana dan ke sini begitu. Kemudian bagaimana juga menghadapi orang yang cepat marah, emosional, gampang naik darah. Nah, bagaimana juga dengan orang tua yang tertutup, sulit sekali dikorek. Nah, itu adalah kasus-kasus yang dialami oleh para guru kita dalam berkomunikasi dengan orang tua. Nah, sementara gurunya sendiri juga punya tipe. Bayangkan kalau gurunya tipe pendiam, tiba-tiba bertemu dengan orang tua yang ngomongnya banyak sekali. Lantas, karena seperti tadi Bunda Neti, kan kita meminta orang tua, memaksa orang tua untuk begini, tapi kita yang menyesuaikan diri dengan kondisi para orang tua. Itu benar banget. Dan ini secara kebetulan beliau menjelaskan secara sistematika, kami mencoba mempraktekkan, ini yang dimaksud itu ya, memahami keunikan. Tidak hanya orang tuanya, tapi juga anaknya, dan juga guru-guru kita. Kemudian belum lagi tipe-tipe anak. Nah, tipe-tipe anak ini yang sering kali menjadi perdebatan antara orang tua dan guru, atau orang tua mendebat guru banyaknya ya. Ternyata anak kita itu punya tipe, ya ada yang saya menyebutnya. Ini juga saya pakai bunder-bunder juga seperti Bunda Neti ini. Ada yang tipe A itu adalah auditory visual, jadi dominannya dia berkomunikasi dengan bicara. Kemudian ada yang tipe B, kemudian ada yang tipe C, dan seterusnya. Dan ini kita perlu urai, dan guru harus mengetahui, dan bahkan kita latihkan. Ini si ibu itu tipenya ini, kelemahannya ini, kelebihannya ini, cara berkomunikasi masuk dengan beliau begini. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah otak kita, menurut Roger Sperry ya, peneliti otak,
ternyata ada dua bagian dengan fungsi yang berbeda. Ada otak kiri, nah ini ada otak kanan. Beliau mendapat hadiah Nobel karena penemuannya ini. Dan ternyata bahwa ini berpengaruh dalam proses komunikasi. Ya. Terutama ketika kita melihat ada ekstrim dalam fungsi otak tadi. Maksudnya ekstrim begini. Ada sebagian orang yang sangat dominan dikuasai oleh cara berpikir otak kanannya. Jadi otak kanannya lebih aktif dalam pengambilan keputusan, bicara, dan sebagainya. Ada yang otak kirinya aktif, ada yang seimbang. Kemarin saya menawarkan di Facebook saya, mungkin ada yang pernah ikutan di Facebook saya, Ayah Edi Parenting, itu tentang tes otak. Saya ternyata dominan 50-50. Alhamdulillah. Jadi bisa masuk ke kiri, yang kanan bisa masuk ke yang kanan. Kiri bisa, kanan bisa. Nah, mungkin itu anugerah atau blessing dari Allah bahwa saya diberikan otak yang seimbang karena saya adalah seorang trainer, saya adalah seorang pendidik, saya seorang guru, juga pelatih guru. Nah, jadi bisa masuk ke dua sisi. Tapi kalau kita ternyata yang dominannya sangat kiri, kita akan sangat berpikir berbeda. Jadi seringkali yang kiri merasa kebenaran itu adalah dirinya dan yang kanan itu salah. Sementara yang kanan pun demikian. Nah, ini kita akan coba satu-satu, kita menyebutnya mapping atau memetakan. Ini ketika kita pertama kali kehadiran murid atau punya murid baru, yang pertama kita lakukan adalah pemetaan. Ini kira-kira kanan, kiri, seimbang. Atau kalau kanan, kiri, kanannya berapa persen dominan, kemudian kirinya berapa persen dominan, dan formulasinya beda-beda. Dan sekali lagi, benar sekali yang dikatakan Bunda Neti, tidak ada satupun anak yang sama. Begitu juga dalam balancing otaknya. Dan balancing otak ini mempengaruhi cara dia belajar, cara dia berkomunikasi, cara dia mengambil keputusan, termasuk orang tuanya, termasuk gurunya. Karena sama-sama punya otak struktur yang kurang lebih sama seperti ini. Dan ketika kita memahami itu semua, maka kita bisa memberikan solusi yang pas terhadap masing-masing kasus, terhadap masing-masing keluarga yang unik tadi ya, Bun ya. Nah, terakhir, banyak orang yang bertanya, Ayah, itu semua pengalaman kurang lebih saya hampir 20 tahun mendirikan sekolah, menjadi guru, jadi pembimbing guru. Ada nggak ditulis gitu ya, supaya kita bisa baca, supaya kita bisa pahami. Kalau misalnya jauh nggak bisa ketemu sama ayah, kemudian atau jarang diadakan namanya webinar semacam ini, kami setidaknya punya buku pegangan. Nah, dari dorongan para orang tua, akhirnya saya berinisiatif untuk menuliskan serangkaian buku yang menurut saya ini akan sangat membantu khususnya para guru PAUD yang ingin berkomunikasi dengan orang tua. Jadi ini adalah media sebenarnya. Ini bukan jualan ya, bukan jualan. Kalau dari buku diketahuilah bahwa seorang penulis itu hanya dapatnya kecil sekali. Jadi ini adalah niatnya ingin membantu. Kalau seandainya kasusnya adalah di TK dan SD, maka saya buat yang namanya kenapa anak itu suka melawan dan susah sekali diatur. Kemudian ini khusus untuk berkomunikasi dengan orang tua ya. Ini buku pegangan yang kita wajibkan bagi setiap orang tua. Terus ada lagi yang ini adalah buku tentang bagaimana menghadapi kasus-kasus yang terjadi. Jadi kalau kasusnya ini di usia balita sampai usia TK atau PAUD, kira-kira teknik penanganannya seperti apa? Ini teknik penanganan. Ini semuanya praktis atau kasuistis. Tidak ada teorinya. Nah, kalau ini adalah kisah-kisah pengalaman saya dalam menangani anak. Kemudian yang ini, di samping kita mendidik, sebenarnya kita bisa sekaligus langsung mengetahui ini anak ini kira-kira kehebatannya di mana. Jangan selama ini yang kita ketahui hanya kelemahannya. Dia nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa ini. Padahal di balik nggak bisa, nah, itu ada, oh dia hebatnya di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda tercinta, ingat, tidak ada satupun manusia yang isinya kelemahan semua, tidak juga ada manusia yang isinya keunggulan semua. Masing-masing punya keunggulan, punya kelemahan. Dan yang menarik ketika saya amati hampir 19 tahun lebih tentang anak, ternyata di balik kelemahannya itu langsung bisa berhubungan dengan keunggulannya. Misalnya, satu contoh ya, anak yang sensitif, gampang nangis, mudah tersentuh, biasanya dia punya keunggulannya di art.
Kemudian anak yang cepat marah, emosional, emosian. Biasanya dia punya keunggulannya di leadership, di kepemimpinan, di manajemen. Kemudian anak yang banyak ngomong, kalau bahasa awamnya adalah cerewet begitu. Dia punya keunggulan di people, di hubungan antar manusia, marketing, dan sebagainya. Jadi dengan memahami ini, nah, kami memberikan panduannya. Kalau buku kan kalau lupa bisa dibaca lagi, maka kita tinggal lihat, baca ulang, praktekkan. Ini buku praktek ya. Ini buku praktek ini, bukan buku bacaan, tapi buku praktek. Termasuk yang terakhir, kalau mereka sudah mulai ABG. Nah ABG ya kita punya masalahnya lain, nggak bisa disamakan dengan zaman TK, SD, SMP. Nah, sementara orang tua punya pemikiran bahwa ya masih anak-anak, masih anak saya, bahkan sampai nikah pun ya anak saya begitu. Padahal teknik penanganannya itu sudah harus berbeda. Sekali lagi, itu kira-kira materi yang saya sampaikan. Saya mengharapkan bahwa lebih banyak diskusi, lebih banyak studi kasus, lebih banyak bertanya, sharing ya. Saya tidak mengatakan mengajar, tapi sharing pengalaman di sini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami sama atau dipahami dengan baik. Dan mari kita mulai sesi tanya jawab. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi di awal lupa, saking antusiasnya mengucapkan terima kasih yang banyak untuk Astra yang telah memfasilitasi acara ini, juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi lebih banyak masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.